Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Privanesta, masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, karena dengan kondisi yang sehat kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan keadaan yang sehat pula, kita bisa belajar bersama untuk membahas buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 5 ya, masih di jilid 5C, tema 6 panas dan perpindahannya. Dan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan soal di tema 6 subtema 1 ya, ayo berlatih suhu dan kalor. Dan kali ini kita melanjutkan di pendamping pembelajaran 5 dan juga pendamping pembelajaran 6. Jadi yang mungkin ketinggalan bisa disimak di playlist ya. Jadi sudah kita bahas untuk tema 6 itu sudah kita bahas semua, tetapi ini ada beberapa yang ayo berlatih yang belum kita selesaikan ya. Oke, langsung saja ini di halaman 22 ini tentang perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari ya, konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini langsung saja untuk yang bagian A, lengkapilah kalimat berikut dengan jawaban yang tepat. Ciri-ciri benda yang mengalami pemuaian adalah memuai ya. Peristiwa memuai berarti dia itu akan mengalami pertambahan ya, baik ukuran ataupun volume ya. Jadi panjangnya ya, mungkin luasnya ya. Oke, di sini untuk yang nomor 1, jadi ciri benda yang mengalami pemuaian adalah ukuran dan volumenya akan bertambah itu ya. Kemudian nomor 2, ciri-ciri benda yang mengalami penyusutan adalah, jadi lawannya memuai itu adalah menyusut ya. Jadi cirinya ukuran dan volume akan berkurang. Jadi kalau memuai itu akan bertambah, tapi kalau menyusut itu dia akan berkurang. Nah, ini contohnya misalnya pada saat siang hari ya, itu terkena panas biasanya akan memuai, sedangkan pada malam hari ya dia kondisi dingin itu akan menyusut. Kemudian nomor 3, ban sepeda milik Made terasa keras saat siang hari yang terik. Artinya, nah ini ban sepeda Made mengalami pemuaian ya, karena terkena panas matahari yang terik, ban sepedanya memuai. Kemudian nomor 4, cara memasang kaca jendela yang benar agar tidak pecah saat terjadi pemuaian adalah, nah ini sesuai dengan prinsip pemuaian ya. Biasanya para tukang atau tukang kayu ya, atau tukang bangunan itu juga sudah menerapkan prinsip pemuaian ya. Ini dengan cara memberi rongga pada celah kaca pada saat pemasangan. Tujuannya apa? Pada saat memuai supaya tidak pecah kaca tersebut. Demikian juga pemasangan rel itu juga diberi celah ya, supaya pada saat memuai rel kereta api tidak melengkung. Jadi kalau memuai tidak ada tempat pemuaian, akhirnya bisa melengkung dan membahayakan kereta api. Kemudian nomor 5, air raksa di dalam termometer mengalami penyusutan dicirikan dengan volume cairan air raksa akan menurun. Nah itu pada saat air raksa menyusut. Oke, kita lanjutkan ke soal yang bagian B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nomor 1, mengapa volume agar-agar berkurang setelah dibekukan? Nah, ini kenapa setelah dibekukan volumenya berkurang? Oke, jawabannya karena mengalami penurunan suhu sehingga agar-agar akan mengalami penyusutan. Ya, ini ya untuk nomor 1. Kemudian lanjut ke soal nomor 2, bagaimana cara mencegah gelas pecah jika gelas yang berasal dari lemari pendingin ingin digunakan untuk menyimpan air panas? Nah, gimana supaya tidak pecah ya? Setelah dari lemari pendingin kemudian digunakan untuk menyimpan air panas. Nah, ini jawabannya adalah dengan menuangkan air panas ke gelas melalui sendok terlebih dahulu. Jadi pelan-pelan ya, sedikit-sedikit supaya mengalami penyesuaian atau supaya tidak kaget. Jadi kalau kaget nanti terjadi perubahan suhu yang mendadak, gelas tersebut akan pecah ya. Lanjut ke nomor 3. Apakah gambar di samping adalah contoh peristiwa pemuaian? Mengapa tutup botol tersebut dapat terbuka? Ya, ini adalah contoh pemuaian ya, dimana ini tutup botol itu untuk mempermudah membuka tutup botol ini, tutup botol disiram dengan air panas ya, atau dengan air hangat. Oke, di sini jadi nomor
3 itu adalah peristiwa pemuaian, ya, karena tutup botol yang disiram air panas akan memuai sehingga ukuran menjadi lebih besar. Jadi ukuran tutup botolnya lebih besar. Nah, kalau ukuran tutup botol lebih besar sedangkan ukuran botolnya tetap, maka akan mudah dibuka ya tutup botol tersebut. Nah, itu untuk nomor 3 ya. Oke, jadi untuk muatan pelajaran IPA di halaman 22 tentang konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari sudah kita bahas ya. Selanjutnya kita bahas di pembelajaran 5 sudah habis ya. Pembelajaran 6 sekarang ayo berlatih di halaman 25 ya. 25 ini untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia. Oh, ini diminta untuk mencari artikel ya. Adik-adik bisa dicari sendiri, berarti bisa dicari di koran, majalah atau internet. Oke, berarti kita lanjutkan ya. Untuk muatan pelajaran 6 ini ada di halaman 26 ya, tentang menjelaskan mana tanggung jawab sebagai siswa dan warga negara. Lengkapilah kalimat berikut dengan pilihan jawaban yang tepat. Jadi di sini ada pilihan jawabannya, nanti tinggal kita tuliskan atau kita salin ya. Yang A, orang yang bijak adalah orang yang selalu menghargai titik-titik orang. Ya, ini orang lain saat berdiskusi. Lah, ini ada 3 jawaban. Ini jawabannya adalah pendapat ya. Bisa langsung dituliskan di sini. Menghargai pendapat. Jadi orang yang bijak adalah orang yang selalu menghargai pendapat orang lain saat berdiskusi. Kemudian yang B, ciri-ciri orang yang bertanggung jawab adalah titik-titik tugas yang telah diberikan. Nah, ini pilihannya berarti segera melaksanakan ya. Segera melaksanakan. Oke. Kemudian untuk yang C, ketika pendapatmu tidak setuju oleh teman-teman saat berdiskusi, sebagai orang yang bertanggung jawab maka sikapmu sebaiknya, ini ada 3 juga jawabannya, tetap mengikuti diskusi. Tetap mengikuti diskusi. Oke, kemudian untuk yang D, membersihkan lingkungan sekitar adalah tanggung jawab titik seluruh warga ya. Jadi ini ada 3, jawaban yang tepat adalah seluruh warga. Ya, adik-adik mungkin kalau kurang jelas ini saya buat berdekat, atau mungkin kalau tulisannya kurang jelas ini yang di garis bawah ya, berarti jawabannya untuk soal nomor 1. Selanjutnya ke soal nomor 2. Dedi dan Made pulang sekolah menggunakan sepeda. Saat di jalan, mereka melihat seorang nenek yang sedang ragu untuk menyeberang jalan. Menurutmu, apa yang harus dilakukan Dedi dan Made sebagai bentuk rasa tanggung jawab? Nah, apa yang harus dilakukan Dedi dan Made di sini dah saya tuliskan ya untuk nomor 2. Jadi jawabannya adalah membantu nenek tersebut untuk menyeberang jalan. Nah, itu sebaiknya yang dilakukan oleh Dedi dan Made. Kita lanjut ke soal nomor 3. Komang dan teman-temannya akan melakukan kerja bakti di lingkungan sekolah. Namun, ada teman Komang bernama Ami tidak mau ikut kerja bakti karena ingin menyelesaikan PR yang belum sempat dikerjakan. Nah, apakah Ami memiliki sikap tanggung jawab? Nah, jawabannya tidak ya, karena harusnya tetap ikut melakukan kerja bakti dan mungkin PR-nya bisa dikerjakan nanti ya. Kemudian yang B ya, jadi ini PR-nya harusnya dikerjakan sebelumnya, berarti Ami termasuk kurang bertanggung jawab. Yang B ya, sikap apa yang sebaiknya dimiliki Ami agar menjadi anak yang bertanggung jawab? Nah, ini sebaiknya Ami turut serta melakukan kerja bakti di sekolah, itu adalah wujud tanggung jawab ya. Oke, kita ke nomor 4. Jonas adalah anak yang rajin dan pandai. Ia selalu mendapat peringkat pertama di kelas. Namun kepintaran Jonas tidak berarti karena sudah setahun ini dia putus sekolah. Hal itu terjadi karena orang tuanya kehilangan pekerjaan dan tidak mampu membayar sekolah Jonas. Nah, pertanyaan yang A, bagaimana pendapatmu mengenai permasalahan Jonas? Nah, sebaiknya tetap melanjutkan sekolahnya ya Jonas ya, karena itu adalah merupakan kewajiban ya untuk sekolah ya, bahkan sudah menjadi program pemerintah. Jadi kalau menurut saya Jonas tetap harus melanjutkan sekolah. Nah, bagaimana solusi yang bisa kamu berikan untuk Jonas? Nah, ini ya, untuk menjawab pertanyaan yang A ya, itu bisa mengajukan beasiswa ya bagi anak yang kurang mampu
ke pemerintah atau ke sekolah juga biasanya ada ya, apalagi untuk siswa yang berprestasi seperti Jonas ini banyak sekali beasiswa. Jadi yang penting harus berusaha dulu. Jadi tidak harus putus semangat ya untuk Jonas ya. Biasanya di sekolah juga bisa menyikapi hal-hal seperti itu. Oke, ini untuk Ayo Berlatih halaman 26 dan sepertinya sudah habis ya untuk pembelajaran 5 dan 6 ya. Jadi sudah kita bahas semua untuk tema 6 ya, mulai dari subtema 1 sampai dengan subtema 3. Jadi yang masih ketinggalan bisa dilihat di playlist ya, Bupena pembahasan Bupena kelas 5. Sekali lagi terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan. Silahkan pertanyaan atau saran bisa dituliskan di kolom komentar ya. Dan sekali lagi yang masih ketinggalan bisa dicek di playlist ya, Bupena kelas 5. Terima kasih dan mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.